Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Fianedi, NIM 19 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian metodologi penelitian, yaitu pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi listrik penggerak pompa air skala rumah tinggal. Pada poin pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Dapat diperkirakan kebutuhan penggunaan air di seluruh dunia sebesar 15% digunakan pada lingkup rumah tangga. Air tersebut digunakan untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan minum, memasak, dan mencuci, dan lain sebagainya. Salah satu sumber air yang digunakan adalah sumur atau perigi, yang merupakan sumber air buatan manusia yang dibuat secara digali. Untuk mengambil air tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan timba, dengan menggunakan sebuah ember, atau dengan menggunakan pompa air, yaitu dengan cara disedot atau membuang air menggunakan impeller yang menimbulkan suatu tarikan pada air. Air akan ditarik terus-menerus dari sumber air lalu dialirkan menuju pipa out atau pembuangan. Hal tersebut masih terus bekerja apabila pompa air masih berjalan atau masih dialiri arus listrik. Untuk mensuplai kebutuhan air untuk menjalankan pompa air, umumnya masyarakat masih mengandalkan listrik yang disuplai dari PLN. Perlu diketahui, PLN tidak memungkinkan dapat menyuplai energi listrik setiap waktu untuk memenuhi kebutuhan listrik pompa air. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan alternatif lain yang berguna untuk menggerakkan pompa air saat listrik yang dihasilkan oleh PLN padam, yaitu dengan memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi listrik pada pompa air. Panel surya merupakan penghasil listrik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah besar ataupun jumlah kecil, menggunakan berbagai macam metode, antara lain dengan metode berdiri sendiri, hybrid, metode desentralisasi, dan sentralisasi. PLTS merupakan sumber energi listrik terbarukan, yaitu memanfaatkan energi sinar matahari yang tidak ada habisnya dan merubahnya menjadi energi listrik. PLTS merupakan pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, karena PLTS tidak menimbulkan polusi udara serta mengeluarkan emisi gas buang atau limbah. Dari poin tersebut, mengatasi poin kebutuhan air yang disebabkan oleh listrik yang dihasilkan oleh PLN terjadi kendala atau padam, sehingga pompa air berfungsi untuk berguna untuk kebutuhan air yang terhambat. Oleh karena itu, maka diperlukan alternatif pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi listrik pada pompa air apabila terjadi gangguan pada listrik yang dihasilkan oleh pompa air. Poin ketiga yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana kinerja pompa air dan menggunakan sumber energi tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan pada lingkup rumah tangga yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti energi listrik yang dihasilkan dari listrik PLN, serta apa faktor yang mempengaruhi kinerja sel surya. Batasan masalah pada penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja pompa air tenaga surya yang hanya dibatasi dan digunakan dalam suatu rumah tinggal selain mengandalkan listrik yang dihasilkan dari PLN. Tujuan dari penelitian ini adalah, selain dengan adanya permasalahan yang telah diungkapkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah membuat perancangan instalasi pompa air tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain mengandalkan listrik yang dihasilkan dari sumber listrik PLN, serta dapat memanfaatkan energi listrik terbarukan, yaitu dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan dari sinar matahari yang diubahnya menjadi energi listrik yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Manfaat penelitian. Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain adalah sebagai berikut: mampu memberikan inovasi terbaru pada masyarakat terkait pemanfaatan sumber energi listrik terbarukan berdasarkan penelitian sebelumnya, serta dapat mengetahui efisiensi pengaturan sel surya yang dapat diaplikasikan pada pompa air selain mengandalkan listrik dari PLN. Menambah referensi dan informasi terkait dengan ilmu pengetahuan tentang teknik elektro, khususnya dalam bidang pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan, yaitu dengan memanfaatkan energi sel surya sebagai pembangkit listrik di rumah tinggal. Pada poin bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dari hasil penelitian sebelumnya,
yang diteliti oleh Yu Henry et al. Pada tahun 2020. Penelitian ini merancang dan membuat pompa air otomatis tenaga surya yang menyediakan air bersih di Masjid Raya Negari Saleh-Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dengan menggunakan metode pemanfaatan sel surya panel menggunakan pompa air sentrifugal kapasitas 18 liter per menit dengan menggunakan motor induksi satu fasa 125 watt dengan kapasitas tangki air 1000 liter untuk menyuplai pompa air tersebut menggunakan panel surya 300 watt. Landasan teori. Peranan air bagi kehidupan sehari-hari. Kebutuhan air sangat krusial bagi kehidupan sehari-hari. Antara lain dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan dalam setiap kehidupan tidak dapat terpungkiri dari kebutuhan air. Salah satu sumber air yang bisa digunakan adalah sumur atau perigi. Penjelasan tentang pompa air yaitu adalah piranti elektronik atau peralatan mekanis, alat yang digunakan untuk memindahkan cairan atau fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan saluran berupa pipa dengan menggunakan tenaga listrik untuk mendorong atau menjalankan pompa air tersebut. Kerja pompa air yaitu melakukan penekanan dan penghisapan terhadap fluida. Energi yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikkan tekanan dan mengatasi tahanan-tahanan yang terdapat pada saluran yang dilalui. Penjelasan tentang panel surya. Panel surya merupakan alat listrik yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Matahari merupakan sumber energi cahaya terkuat dan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Panel surya seringkali disebut sebagai sel fotovoltaik. Fotovoltaik dapat diartikan sebagai cahaya listrik. Sel surya tergantung dari beberapa fotovoltaik untuk menyerap energi panas yang dihasilkan dari matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Penggunaan energi surya ini sebagai sumber energi listrik dapat menjamin ketersediaan suplai listrik untuk penggerak pompa air. Pemasangan panel surya ini bertujuan untuk merancang sistem pompa air berbasis panel surya sebagai sumber energi penggerak pompa air. Panel surya merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversikan energi matahari yang diubah menjadi arus listrik. Panel surya juga memiliki kelebihan menjadi sumber energi yang praktis dan ramah lingkungan, mengingat tidak membutuhkan transmisi seperti jaringan listrik konvensional karena dapat dipasang secara modular di setiap lokasi yang membutuhkan. Komponen pendukung dari panel surya salah satunya adalah inverter. Inverter merupakan komponen yang digunakan untuk menyerap dan melepas daya dalam bentuk arus arah atau DC dan mengubahnya menjadi arus bolak-balik atau AC. Atau tepatnya, inverter berfungsi untuk memindahkan tegangan AC ke beban DC, beban DC ke beban AC. Sumber tegangan yang didapatkan oleh inverter dapat berupa dihasilkan oleh panel surya atau sumber tegangan DC. Pada penelitian ini, inverter sangat penting dan sangat dibutuhkan karena sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC yang digunakan untuk penggerak pompa air. Dengan kata lain, ada adaptor yang dapat memungkinkan sistem daya independen berbasis baterai untuk menjalankan peralatan konvensional melalui kabel rumah konvensional. Komponen lainnya yaitu baterai. Baterai atau aki adalah objek kimia yang berfungsi untuk menyimpan arus energi listrik. Kegunaan baterai di sistem PLTS sangat berguna untuk menyimpan arus atau energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell atau panel surya pada waktu siang hari dan dapat digunakan pada malam hari. Baterai yang sudah digunakan dapat di-charging, merupakan saat energi listrik yang diberikan kepada baterai, sedangkan discharging adalah kondisi pada saat energi listrik yang dipakai pada baterai. Pada sistem kali ini, pengisian baterai satu hari merupakan suatu cycle baterai discharging atau baterai yang dapat digunakan. Selanjutnya adalah MPPT Charger Control. Komponen ini merupakan peralatan yang mengatur arus DC yang masuk dari panel surya dan keluar dari baterai menuju beban yang terlebih dahulu melewati inverter jika berbeban AC. Charger control merupakan metode pulse width modulation atau PWM berguna untuk mengatur pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. Fungsi lainnya adalah
agar terhindar dari overcharging atau overvoltage pada baterai. Jika pengisian telah penuh, maka listrik yang dihasilkan dari panel surya tidak akan dialirkan ke baterai dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis atau dugaan awal dari pemasangan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi yang digunakan pada pompa air adalah sebagai berikut. Sebagai sumber energi cadangan yang dapat digunakan pada lingkup rumah tangga seperti sebagai pengganti listrik yang dihasilkan oleh PLN apabila mengalami gangguan. Karena panas yang dihasilkan sinar matahari di Indonesia cukup memadai yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk pompa air. Ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian mempelajari teori dasar penunjuk serta melihat dan membaca referensi yang berhubungan dengan topik yaitu dengan pemanfaatan energi surya sebagai sumber pembangkit pompa air yang digunakan pada rumah tinggal. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit pompa air pada skala rumah tangga serta menganalisis kebutuhan air pada rumah tangga yang dengan cara melakukan perhitungan kebutuhan air harian yaitu menentukan jumlah panel surya, menentukan kapasitas baterai, penyimpanan energi yang aman, kemudian menentukan total kapasitas baterai, menentukan jumlah titik total baterai, dan menentukan sistem yang akan dirancang yaitu keadaan pertama pada matahari yang menyinari panel surya, selanjutnya tegangan arus masuk ke baterai regulator atau inverter, selanjutnya baterai regulator mengatur tegangan dan arus yang akan masuk ke dalam baterai. Baterai regulator akan berhenti mencharger apabila tegangan di panel sudah mencapai tegangan yang sudah dibutuhkan. Selain itu, menentukan alat dan bahan yang akan dipakai dan menentukan kapasitasnya. Selanjutnya yaitu setelah pembuatan sistem selesai, maka sistem akan diuji kinerjanya. Setelah pembuatan sistem selesai, maka akan diuji kinerjanya dengan melakukan pengujian daya yang terpakai oleh pompa air, pengujian lama pengisian baterai. Jika pengujian sistem tidak beroperasi sesuai prinsipnya, maka akan kembali lagi dengan proses perancangan sistem. Jika pengujian beroperasi sesuai dengan prinsip kerja perancangan sistem berhasil, maka akan dilanjutkan dengan analisa kinerja perancangan. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu dan tempat, peneliti menerapkan lokasi pada suatu rumah tinggal di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan PLTS yang bertujuan untuk mensuplai energi listrik tenaga surya sebagai energi penggerak pompa air untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai cadangan apabila listrik yang dihasilkan oleh PLN mengalami gangguan. Selain itu, untuk waktu penelitian ini akan dimulai pada bulan Januari dan ditargetkan akan selesai penelitian ini adalah untuk pada bulan April. Selanjutnya yaitu penentukan subjek penelitian. Subjek penelitian kali ini adalah masyarakat di Kabupaten Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensuplai energi listrik yang dihasilkan dari PLTS sebagai sumber energi penggerak pompa air pada skala rumah tinggal. Selain mengandalkan listrik yang dihasilkan dari PLN karena PLN tidak memungkinkan mensuplai listrik setiap waktu. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain sebagai penggerak pompa air yaitu dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi listrik apabila PLN mengalami gangguan atau PLN padam. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.